Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Ibu Herti berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Nah, anak-anak, pada saat ini Ibu Herti akan melanjutkan apa saja sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk melakukan apa yang dikatakan di dalam Pancasila, secara khusus dalam sila ketiga sampai sila kelima. Yuk kita sama-sama belajar ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini bersama-sama ya. Kita akan mulai dari pengamalan sila ketiga di rumah. Nah, lihat anak-anak. Apa yang kita dapat lakukan ya pengamalan sila ketiga di rumah? Apa saja yang dapat kita kerjakan? Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, ketika kalian hidup rukun dengan sesama saudara, dengan sesama adik, kakak, mama, ayah, ibu, kalian sudah melakukan sila ketiga di rumah. Nah, apalagi ya contohnya yang dapat kita lakukan. Nah, ini dia. Ketika kalian bersama-sama bergotong royong melakukan pekerjaan di rumah. Jadi, jangan dibiarkan ibu membersihkan rumah sendirian ya. Tapi ketika kalian bersama-sama bergotong royong, membersihkan rumah, membersihkan jendela, membersihkan ruang tamu, wah, itu kalian sudah melakukan sila ketiga loh. Wah, anak-anak mudah ya untuk melakukan sila ketiga. Nah, ini dia. Ketika kalian tidak egois di dalam memiliki sesuatu, kalian tidak menang sendiri, kalian tidak mau menguasai sesuatu itu sendirian, kalian juga sudah melakukan sila ketiga. Wah, anak-anak mudah ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana pengamalan sila keempat di rumah. Bagaimana melakukan sila keempat di rumah. Ini hanya contohnya ya. Ada banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, kita lihat bersama ya anak-anak ya. Wah, senang sekali ya bisa melakukan sila keempat di rumah. Jangan lupa ya, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, ini dia. Ketika kalian mau mendengarkan pendapat kakak, atau adik, atau ibu, atau ayah, dan tidak memaksakan kehendak sendiri, itu berarti kalian sudah melakukan sila keempat di rumah. Ingat, lihat gambarnya. Kalian merasa jengkel ketika keinginan kalian tidak terkabulkan. Ingat, harus mendengarkan pendapat kakak atau adik atau ayah atau ibu ya. Nah, apalagi ya yang dapat kita lakukan di rumah? Perhatikan di sini. Wah, ketika kalian menerima anggota keluarga itu saling menerima dan menghargai hasil keputusan, itu kalian sudah melakukan sila keempat. Jadi ketika misalnya contoh sebelum corona ya, misal contohnya adalah kalian ingin pergi berlibur. Ya, misalnya kalian mengadakan satu konferensi, ada rapat keluarga. Ya, kalian tanya satu persatu. Setelah diambil keputusan, keputusannya adalah berlibur ke Ciwidey. Ketika kamu pengennya ke Tangkuban Perahu, kalian gak boleh protes ya. Karena apa? Itu sudah menjadi keputusan bersama. Wah, itulah anak-anak. Setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan. Jadi, jangan ada yang bete, jangan ada yang marah, jangan ada yang jengkel ya ketika keputusan itu
tidak sesuai dengan keinginan kalian. Nah, pengamalan sila yang keempat. Itulah tadi contoh-contohnya. Sekarang kita mau melihat bagaimana dengan pengamalan sila kelima di rumah. Wah, mudah loh anak-anak. Apa saja ya yang bisa kita lakukan? Yeay, yippee, mudah banget ya. Nah, apa ya? Perhatikan, sebelum itu ingat ya lambangnya apa? Padi dan kapas. Betul sekali lambangnya adalah padi dan kapas ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, ini dia. Ketika kalian menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak sesuai dengan peranan anggota masing-masing keluarga, wah, kalian sudah menjalankan. Ibu Herti, apa sih kewajiban dan hak saya sebagai anggota keluarga? Nah, nanti kita akan belajar ya anak-anak. Misalnya, kewajiban kalian sebagai anak yaitu mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah ditentukan dan diatur. Hak kalian apa? Mendapatkan pendidikan. Hak kalian adalah sekolah. Nah, anak-anak, kewajiban ayah adalah bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan haknya ayah adalah mendapatkan penghormatan dari anggota keluarga. Nanti kita akan belajar ya anak-anak ya, lebih lanjut ya. Wah, ketika kalian sudah melakukan itu, bukan hanya itu saja loh anak-anak. Ketika kalian sudah saling membantu, mendukung antar anggota keluarga, kalian juga sudah melakukan sila kelima di rumah. Ya, lihat ada seorang anak yang membantu ibunya membersihkan rumah. Ya, walaupun mungkin kalian masih kecil, walaupun mungkin pekerjaan-pekerjaannya hanya sederhana, tapi kalian mau membantu. Mungkin kalian belum bisa mencuci piring yang sangat banyak, tapi ketika ibu kalian mencuci piring, kalian bisa membantu mengantarkan piring-piring kotor itu ke wastafel atau tempat cuci piring. Wah, menyenangkan ya melakukan sila kelima. Nah, ini dia anak-anak. Perhatikan, apalagi ya yang bisa kita lakukan ya. Nah, ketika kita bisa menghormati hak masing-masing anggota keluarga, kita sudah melakukan sila kelima. Ketika kita menghormati, haknya ayah adalah mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya. Haknya anak adalah untuk sekolah. Wah, asik ya. Ketika kita saling menghormati hak kita masing-masing, tidak mengambil hak kita masing-masing. Nah, perhatikan, keluarga ini pun menjadi rukun, damai, dan menyenangkan. Wah, asik ya ketika kita melakukan Pancasila di dalam rumah kita. Menyenangkan banget, dan itu hal-hal yang mudah untuk kita lakukan. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu Herti meminta kalian untuk melakukan penugasan ini. Nah, apa saja ya? Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Ingat ya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, kalian boleh menuliskannya di kertas fotokopi atau kalian juga boleh menuliskan jawabannya di buku tulis PPKN. Nah, anak-anak setelah kalian menuliskannya, kalian foto, lalu kalian upload di Google Classroom ya. Ibu Herti tunggu jawabannya. Apa saja Ibu Herti pertanyaannya? Pertanyaan pertama. Edward dan Lionel adalah kakak beradik. Ketika bermain, Edward merebut mainan dari kakaknya. Berebut mainan itu tidak baik. Mengapa ya anak-anak berebut mainan itu tidak baik? Kalian tuliskan ya. Karena
titik-titik, titik-titik. Ya, kalian mulai dengan jawaban karena. Wah, kalian tuliskan ya. Mengapa sih alasannya berebut mainan itu tidak baik? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Dijawab dengan baik ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, nah, di rumah kalian itu memiliki saudara. Coba kalian tuliskan hanya dua. Dua contoh hidup rukun dengan saudara kalian. Tuliskan dua contoh hidup rukun dengan saudara kalian. Nah, pertanyaan yang ketiga, ketika kalian berebut mainan, maka suasana rumah itu menjadi tidak rukun. Nah, kenapa ya hal itu dapat terjadi? Mengapa ketika kalian berebut mainan, wah itu kan cuma mainan Ibu Herti, tapi suasana rumah menjadi tidak rukun, suasana rumah menjadi gaduh. Nah, kalian tuliskan ya, jawabannya karena, ya kalian tulis ya anak-anak ya. Wah hebat sekali, kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, pertanyaan yang keempat. Anak-anak tahu tidak, rumah adalah tempat yang menyenangkan. Rumah akan menjadi menyenangkan apabila tercipta kerukunan loh. Bagaimana yuk anak-anak, bagaimana cara menciptakan kerukunan di rumah? Tulis ya, bagaimana cara menciptakan kerukunan di rumah. Nah, pertanyaan terakhir, tuliskan dua contoh pengamalan sila ketiga di rumah. Tuliskan dua contoh pengamalan sila ketiga di rumah. Anak-anak, kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Jangan lupa untuk mengupload di Google Classroom. Oke, selamat melakukan sila ketiga sampai sila kelima di rumah. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.